Halo guys, Assalamualaikum. Halo, nama saya Mar'atus Soliha dengan NIM 21010211080. Saya dari kelas A dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Rika Inggit Asmawati. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah perang salib. Baik, mohon disimak. Sebelumnya, apa sih itu perang salib? Perang salib dimulai pada tahun 1095. Perang salib merupakan peperangan yang penuh terjadi antara orang-orang Muslim dan Kristen. Disebut perang salib karena Kristen menganggap sebagai perang suci karena ekspedisi militer Kristen pada tanda salib sebagai atribut pemersatu dan simbol perang suci dalam menyerang dunia Islam ini. Sebab-sebab terjadinya perang salib. Yang pertama, faktor agama, yaitu hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem yang merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintah Bani Seljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Yang kedua, faktor politik, yaitu wilayah di sekitar Asia Kecil telah dikuasai Bani Seljuk dan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Yang kondisi tersebut memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam. Yang ketiga, yaitu faktor ekonomi, adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah. Selanjutnya, faktor terjadinya dan faktor realisasi. Yang pertama, lemahnya persatuan umat Islam. Sebelum genderung perang salib berbunyi, dunia Islam itu tampak lemah karena itu adanya perebutan daerah Syria antara Bani Seljuk dan Bani Fatimiyah. Yang kedua, yaitu berdirinya kerajaan Eropa baru seperti kerajaan Venesia, Genoa, dan berkuasanya bangun Normandia di selatan Italia dan di kepulauan Sicilia yang semuanya merupakan peluang emas bagi dunia Eropa untuk melancarkan serangannya. Di sini kita akan menceritakan secara detail yaitu tentang proses berlangsungnya perang salib. Jangan lupa disimak ya. Pada periode pertama pada 1096 sampai 1144 yang disebut dengan periode penaklukan umat Kristiani, seruan perang salib menggoncang dunia, merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan Keuskupan Agung. Hancurnya pasukan salib itu pertama segera disusul oleh bangkitnya pasukan salib berikutnya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1097. Kali ini telah salib menyerang sangat besar, yaitu memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nicaea. Selanjutnya yaitu periode kedua, yaitu pada 1194 sampai 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Iman al-Din Zangki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tentara salib tersebut. Pada periode kedua ini, Raja Harun merasa berat dan jenuh melanjutkan peperangan sehingga menawar gencatan senjata melalui surat, yaitu pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi yang luncurnya Sul Amramlah dengan dua kesepakatan, yaitu daerah pantai sekitar Akkad dalam kekuasaan tentara salib dan yang kedua yaitu Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam, akan tetapi jamaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyarat tidak boleh membawa senjata, sehingga pengesahan dua kesepakatan itu di atas itu pada tanggal 3 Maret 1193 Masehi. Pada periode ketiga ini terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Pada periode ini pasukan salib itu menguasai Mesir yang berdasarkan pertimbangan ekonomi bahwa jika Mesir dapat dikuasai pada masa mereka, yaitu mereka itu dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan tersebut. Pada periode ini kemenangan demi kemenangan itu dapat diraih oleh tentara Islam yang dipimpin oleh Malik Al-Kamil, Soleh Al-Kamil, Soleh Khalawun, dan Ashraf Khalid yang berhasil mengalahkan pasukan salib tersebut. Karena Salahuddin Al-Ayyubi. Pada peperangan yang terjadi di Hatim, Salahuddin itu tampil sebagai seorang pimpinan perang yang tangguh dan berani. Salahuddin telah mengembalikan citra Islam yang sudah terpuruk meraih keberhasilan memukul mundur pasukan salib tersebut. Kesuksesan dalam peperangan demi melawan pasukan salib merupakan barometer bagi pimpinan-pimpinan tentara Islam sesudah periode Salahuddin dalam mengusir pasukan salib dari dunia Islam tersebut. Selama kurang lebih 3 abad berlangsungnya perang salib, terdapat dampak-dampak positif
yang diperoleh bangsa Eropa. Yang pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium yang dapat menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. Yang kedua, pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju. Yang ketiga, manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Yang keempat, kontak perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perang salib berlangsung hampir 2 abad. Kalah dan menang silih berganti antara pasukan salib dan tentara Islam. Perang salib menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak dan khususnya bagi dunia Islam. Perang salib telah meninggalkan dampak negatif bagi dunia Islam karena menyebabkan terjadinya kemusnahan dan kehancuran fisik. Tetapi sebaliknya bagi dunia Eropa, perang salib banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan peradaban dan budaya Eropa tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya mengambil sumber informasi dari beberapa jurnal tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.